Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatan furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah. Tahun ini kita kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang di dalamnya mempunyai sejuta keistimewaan dan keutamaan bagi kaum muslim. Oleh karena itu tidak heran jika pada bulan ini intensitas ibadah umat muslim akan semakin meningkat, baik dengan lebih serius lagi menunaikan kewajiban-kewajiban agama maupun rajin mengamalkan ibadah-ibadah sunnah di dalamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal ibadah anak Adam dilipat gandakan pahalanya, satu amal kebaikan diberi pahala 10 hingga 700 kali. Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa, karena puasa itu adalah bagiku dan akulah yang akan membalasnya, sebab dia telah meninggalkan nafsu syahwatnya dan nafsu makannya karenaku. Dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dia berkata, setiap amal anak Adam dilipat gandakan pahalanya, satu amal kebaikan diberi pahala 10 hingga 700 kali. Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa, karena puasa itu adalah bagiku dan akulah yang akan membalasnya, sebab dia telah meninggalkan nafsu syahwat dan nafsu makannya karenaku. Dan bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabb-Nya. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada wanginya minyak kasturi. Ma'asyiral muslim rahimakumullah. Ada 3 hal besar yang Allah janjikan untuk umat muslim saat Ramadan tiba, yaitu ampunan, rahmat, dan balasan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, awal syahr Ramadan rahmatun, wa awsatuhu maghfiratun, wa akhiratuhu itqum minan nar. Artinya awal bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya ampunan, dan akhirnya pembebasan dari api neraka. Wow, Ibnu Zainab. Pertama adalah rahmat. Rahmat merupakan kasih sayang Allah kepada hambanya. Berkat rahmat inilah ketika umat Islam mendapatkan ampunan di akhirat dan memperoleh balasan surga. Bahkan dikatakan bahwa rahmat merupakan penentu nasib seseorang kelak di hari akhir. Boleh jadi orang yang rajin beribadah, tapi jika belum meraih rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia tidak mendapatkan jaminan masuk surga. Meski demikian, bukan berarti kita meremehkan ibadah dengan alasan mengandalkan rahmat, karena penyebab rahmat sendiri adalah ketaatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan ini, ada kisah menarik tentang seorang hamba taat yang sepanjang hayatnya digunakan untuk beribadah, tapi ia masuk surga bukan sebab ibadahnya itu, melainkan karena anugerah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini disampaikan oleh Syekh Abdul Laith As-Samarqandi dalam Tambihul Ghafilin dengan mengutip riwayat Al-Hakim dalam Mustadraknya. Dikisahkan sekali waktu malaikat Jibril alaihissalam bercerita kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hai Muhammad, demi Allah yang telah menugaskan engkau menjadi nabi, Allah memiliki seorang hamba yang ahli ibadah. Hamba tersebut hidup
dan beribadah selama 500 tahun di atas gunung. Ringkas kisah, hamba itu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencabut nyawanya dalam keadaan sujud, dan jasadnya tetap utuh sampai tiba hari kiamat. Doanya dikabulkan. Begitu di akhirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata padanya, "Hambaku, engkau aku masukkan ke surga berkat rahmatku." Hamba tersebut menyangka seharusnya protes dia yang membuatnya masuk adalah ibadahnya yang ratusan tahun itu, bukan rahmat Allah. Setelah ditimbang, ternyata bobot rahmatnya lebih besar daripada amal ibadah tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan malaikat untuk memasukkan dia ke neraka. Sebelum dimasukkan dalam neraka, hamba itu mau mengakui rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar dan bisa membuatnya masuk surga. Ia pun tidak jadi dimasukkan ke dalam neraka. Abdullah As-Samarqandi dalam kitab Tambilul Wafidin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keutamaan Ramadan berikutnya adalah maghfirah atau ampunan Allah. Sebagai manusia tentu sadar diri bahwa kita memiliki dosa yang kian hari semakin bertambah. Sebab berbuat salah dan dosa merupakan fitrah manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun." Artinya setiap anak Adam, anak manusia pasti berbuat salah, dan sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menegaskan bahwa sebagai manusia kita tidak bisa terbebas dari dosa. Tidak peduli dia rakyat biasa atau pejabat, seorang awam atau agamawan, santri atau kiai, semua pasti memiliki dosa. Hanya yang membedakan kita semua adalah siapa yang mau mengakui atas dosa-dosa dan berbuat taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada momen Ramadan ini, Allah menjanjikan limpahan ampunan bagi hamba-hambanya yang bertaubat. Oleh karena itu, ini jangan disia-siakan kesempatan emas yang hanya datang 1 bulan dalam setahun ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keistimewaan yang Allah janjikan saat Ramadan berikutnya adalah balasan surga bagi hambanya yang taat. Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sufidat asyayatin." Artinya, ketika Ramadan tiba, dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan pun dibelenggu. Hadis riwayat Muslim. Berkaitan dengan hal di atas, Syekh Izzuddin bin Abdus Salam dalam kitab Maqasidus Syam menjelaskan maksud dibukanya pintu surga merupakan simbol himbauan kepada umat muslim untuk memperbanyak amal ibadah di bulan suci Ramadan. Sementara dibelenggunya setan merupakan simbol untuk mencegah diri dari perbuatan maksiat. Oleh karena itu, maka dalam rangka menyambut bulan Ramadan, ada 3 hal yang perlu dipersiapkan sejak mulai bulan Sya'ban. Yang pertama, memperbanyak doa agar sehat dan kuat iman. Yang kedua, berlatih memperbanyak siam Ramadan, siam sunnah. Dan yang ketiga, merencanakan amaliyah Ramadan yang akan kita lakukan sebentar lagi. Maka dalam Bukhari hadis yang ke-1803 ada 3 pesan Rasulullah SAW yang perlu disiapkan ketika memasuki bulan Ramadan. Yang pertama, perbanyaklah berinteraksi dengan Al-Quran. Di waktu malam, di waktu siang kita bertadarus. Yang kedua, memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Ini akan menambah
rasa kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, muhasabah, introspeksi atas apa yang telah kita lakukan selama ini. Selamat memasuki bulan Ramadan, marhaban ya Ramadan. Mudah-mudahan kita diberi iman dan Islam selalu. Oleh karena itu, memasuki bulan Ramadan 1440 ini, Kantor Kementerian Agama menghimbau kepada seluruh masyarakat Muslim untuk menjaga selama bulan Ramadan tetap teduh, hormati mereka yang melaksanakan ibadah puasa. Akhiran, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.